Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya hadir untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Membentengi diri kita dan menyuburkan iman, takwa dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan meneguhkan iman dan takwa dalam diri kita hingga akhir hayat kelak. Salat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempersatukan kita dengan sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kalau kita sadar dan kalau kita selalu menyadari bahwa suatu saat orang yang paling kita cintai, sahabat yang paling setia dengan kita, justru mereka lah yang akan mengantarkan kita, menyeburkan kita ke dalam kuburan, niscaya kita akan sadar bahwa dunia ini sebaik-baik dunia, sesetianya orang di dunia, mereka suatu saat justru merekalah yang akan memasukkan kita ke dalam kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguhlah kehidupan dunia, hiruk pikuk dunia ini menjadikan kalian telah lalai. Kalian terperdaya, merasa bahwa memiliki keluarga yang selalu berbakti, sahabat yang setia, anak buah yang selalu taat, kekayaan yang melimpah, jabatan yang selalu dihormati dan disanjung, status yang terpandang di masyarakat. Kalian kira bahwa semua itu bisa berguna bagi Anda, bisa menyelamatkan Anda dari kematian, bisa membentengi Anda dari kematian? Semua itu justru akan mereka orang yang semula Anda anggap setia adalah orang yang akan mengantarkan Anda ke kuburan, menyerahkan Anda untuk masuk ke dalam kuburan hidup seorang diri di dalamnya. Idza yatba'ul mayyit salatah. Seseorang itu kalau mati, dia akan diiringi oleh 3 hal. Wa ahluhu wa amaluhu. Wa yarji'u itsnan. Dia akan dihantarkan ke kuburannya oleh 3 hal. Yang pertama harta kekayaannya. Kedua adalah keluarganya. Dan ketiga adalah amalannya. Harta dan keluarganya, mereka tidak setia. Mereka akan segera kembali meninggalkan Anda seorang diri. Justru mereka lah yang akan menimbun Anda dengan tanah. Yang tetap setia mendampingi Anda adalah amal kebajikan Anda. Amal perbuatan Anda. Kalau amal Anda adalah baik, maka dia akan menjadi sahabat Anda selama Anda menjalani alam barzakh. Hidup di alam kuburan, amalan Anda lah yang setia menemani. Tetapi ketika Anda adalah orang yang selalu bergelimang dalam dosa, maka amal-amal dosa dan kemaksiatan adalah yang akan menjadi teman Anda selama Anda menjalani kehidupan di alam barzakh. Apakah yang telah Anda siapkan untuk menghadapi hari itu? Rasulullah SAW menyatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab." Andai manusia itu telah diberi kesuksesan yang tanpa batas. Kekayaannya adalah emas yang memenuhi 2 lembah. Bukan sekedar sekilo, sekintal, 2 kintal, 1 ton, 2 ton emas, tidak. Kekayaannya itu berupa emas yang memenuhi 2 lembah tanpa hitung. Labtaghalau mathalitan. Ini saya masih saja haus untuk bisa menambah kekayaan hingga akhirnya bisa memiliki 3 lembah. Kalaupun memiliki 3 lembah emas, dia masih mengharapkan untuk bisa memiliki lembah keempat dan demikian seterusnya. Wa ma mala'a jawfa ibn Adam ila turab. Dan tidak ada yang bisa menghentikan ambisi, mengakhiri rakus dan ambisi manusia, tamak manusia,
kecuali ketika dia sadar bahwa dia akan segera tidak akan lama lagi. Suatu hari dia pasti akan dimasukkan ke dalam tanah. Jasadnya akan dimakan oleh belatung dan terurai menjadi tanah. Ketika kita ingat semuanya itu, maka rasa tamak, rakus, ambisi, keserakahan itu akan berakhir semuanya. Untuk apalah semua itu? Kalau ternyata ujung-ujungnya harus Anda tinggalkan sehingga Anda hanya merasakan deritanya, susah payahnya, sedangkan di akhirat, sedangkan di alam kubur yang berguna hanyalah amalan Anda. Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala anhu suatu hari mengisahkan, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menemui kami. Fanada thalatha marrat. Kemudian beliau memanggil sebanyak 3 kali. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Wahai manusia sekalian, wahai manusia sekalian, wahai manusia sekalian. Atadruna ma mathalu wa mathalukum. Tahukah kalian perumpamaan aku dengan kalian? Perumpamaan aku dengan kalian adalah bagaikan qaumin khafu aduwan ya'tihim faba'athu rajulan yatara'a lahum fa'absaru al-adu fa'aqbala yunzirahum wa khashiya an yudriqahu al-adu qabla an yunzir qaumahu fa'ahwa bi thawbihi ya ayyuhan nas utitum thalath marat. Perumpamaan aku dengan kalian itu bagaikan orang atau satu kelompok masyarakat yang sedang ketakutan akan diserang oleh musuh sehingga mereka mengirimkan satu telik sandi. Telik sandi tersebut mengetahui bahwa musuh-musuh betul-betul datang, sedang menuju ke kampung tersebut. Sehingga dia bergegas, berlari untuk bisa apa? Untuk bisa menyampaikan peringatan kepada kaumnya. Namun karena dia khawatir kalau dia terlambat menyampaikan berita tersebut, kalau ada kaumnya yang ragu akan kebenaran peringatannya, maka dia melepaskan bajunya dan kemudian menyampaikan peringatan dalam kondisi tanpa sehelai baju pun di hadapan kaumnya. Inilah budaya orang Arab. Ketika ingin meyakinkan bahwa dia betul-betul jujur dalam perkataannya, tanpa ada basa-basi, tanpa ada yang dirahasiakan, maka dia biasanya orang Arab menyampaikan berita dalam kondisi telanjang bulat. Itu yang disebut nadhirul uryan. Dalam bahasa Jawa dikenal sebutan dengan tanpa tedeng aling-aling. Menyampaikan berita tanpa ditutupi sedikit pun. Dia sampaikan apa adanya, tidak ada yang dirahasiakan sedikit pun. Tanpa peduli merugikan dirinya atau menguntungkan. Betul-betul jujur apa adanya. Ya, musuh itu pasti datang. Dan musuh itu betul-betul telah dekat di depan mata. Yaitu kematian. Ancaman itu betul-betul ada di depan mata. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Demikianlah dahulu Nabi SAW selalu memperingatkan umatnya untuk bergegas. Mempersiapkan diri menghadapi hari yang pasti datang, yaitu kematian. Semoga apa yang disampaikan ini menggugah kesadaran kita, melunturkan kelalaian jiwa kita, dan menghapuskan kekakuan jiwa kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.